Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Hoirunisa Amaris dari kelas R6A. Saya ingin menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu layanan konsultasi. Untuk deskripsi umumnya itu, layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Kemudian layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Layanan konsultasi ini juga dapat digunakan terhadap 2 orang konsulti atau lebih. Bisa juga sesuai dengan konsulti yang ingin dikonsultasikan. Selanjutnya berlanjut ke tujuan. Untuk tujuan umumnya itu, layanan konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan alat permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Itu untuk tujuan umumnya. Kemudian untuk tujuan khususnya, kemampuan konsulti sendiri merupakan wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga tersebut. Selanjutnya berlanjut ke komponen. Proses layanan konsultasi ini melibatkan 3 personil. Yang pertama itu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor di dalam layanan konsultasi ini merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Sesuai dengan keahliannya, konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling. Dalam pelaksanaan layanan konsultasi, konselor juga melaksanakan prinsip dan asas-asas konseling, serta jika diperlukan melaksanakan kegiatan pendukung konseling. Yang kedua itu konsulti. Konsulti itu individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga, yang setidak-tidaknya sebagian itu menjadi tanggung jawab si konsulti yang bersangkutan. Yang selanjutnya pihak ketiga. Pihak ketiga ini merupakan individu yang kondisi permasalahannya itu dipersoalkan oleh konsulti. Menurut konsulti, kondisi atau permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi dan konsultinya sendiri itu bertanggung jawab atas pengentasannya. Selanjutnya ada asas. Yang pertama itu etika dasar konseling. Ada 3 etika dasar konseling. Yang pertama itu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil seluruhnya oleh klien itu sendiri. Yang selanjutnya ada kemandirian yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan ini. Terdapat keputusan yang diambil juga oleh konsulti, sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan, agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dengan keputusan yang sudah diambilnya. Konsulti atau klien juga diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian. Yang pertama itu memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Dengan adanya analisis dan diskusi yang terselenggara, konsulti atau konseling tahap ini dapat dicapai. Yang kedua itu memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis.
Dengan adanya proses konsultasi ini, konseling pada tahap ini dapat dicapai dalam konsultasi, termasuk unsur lingkungan adalah pihak ketiga dan permasalahan serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Selanjutnya, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Melalui analisis dan diskusi lebih lanjut, setelah konsulti klien mencapai kedua tahapan di atas, khususnya berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam konsultasi atau konseling tadi. Selanjutnya, ada juga asas-asas lain yang digunakan dalam layanan konsultasi. Asas-asasnya itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan kemandirian. Lalu asas lainnya juga disebutkan asas kegiatan, asas kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Selanjutnya ada pendekatan strategi dan teknik dalam layanan konsultasi. Untuk pendekatannya, perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi adalah pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga atau sejumlah individu yang mengalami masalah dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Tugas konsultan atau konselor sebagai pihak pertama dalam layanan konsultasi tertuju pada dua pihak. Yang pertama itu pada pihak kedua, yaitu konsulti yang melakukan konsultasi, kemampuannya akan dikembangkan sehingga mampu menangani masalah pihak ketiga. Yang kedua itu pihak ketiga. Pihak ketiga ini seseorang atau individu yang menurut konsulti sedang mengalami masalah. Pada kegiatan yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi tidak lain adalah WPKNS konsultasi, khususnya berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga yang nantinya akan ia tangani. WPKNS sendiri yang pertama itu wawasan. Konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri pihak ketiga yang bersangkutan, lalu permasalahan dari pihak ketiga, lingkungan pihak ketiga, dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Yang selanjutnya itu pengetahuan. Konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik berkenaan dengan kaitannya antara diri pihak ketiga, lingkungan, dan permasalahannya. Ataupun sedikit lebih jauh, pembahasan hal-hal spesifik itu disertai dengan kaidah-kaidah pokok yang mendasari atau melatar belakangi, misalnya kaidah pendidikan, psikologi, sosiologi, atau budaya, dan lainnya. Selanjutnya itu keterampilan. Untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti memerlukan sejumlah keterampilan. Keterampilan ini secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Selanjutnya, nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan atau bagaimana konsulti ini memandang pihak ketiga dan manusia lainnya. Selanjutnya nilai-nilai sosial dan moral, khususnya yang menyangkut hubungan antar individu, hubungan diri dengan lingkungan, nilai hukum, moral, dan spiritual. Nilai-nilai yang dikembangkan itu khususnya berkenaan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Selanjutnya sikap. Bagaimana konsulti menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya. Sikap yang positif dan dinamis atau developmental perlu dikembangkan melalui konsultasi bersama dengan nilai-nilai yang dikembangkan. Sikap konsulti akan memberikan warna afektif terhadap penanganan permasalahan pihak ketiga.
Kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, arah layanan konsultasi itu mengembangkan diri konsulti untuk mampu menanggapi permasalahan pihak ketiga. Dengan demikian, dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling dalam keseluruhan proses konsultasi, warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan, atau lebih spesifik sebelum konsulti diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu diri konsulti sendirilah yang perlu dibenahi agar layanan konsultasi ini dapat berjalan dengan lancar. Lanjut ke teknik. Dalam layanan konsultasi ini ada 2 tekniknya. Yang pertama itu teknik umum. Teknik umum itu merupakan sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, selanjutnya mengatur posisi duduk, lalu mengadakan strukturan atau khususnya tentang layanan konsultasi, lalu mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Yang kedua, selanjutnya itu ada teknik khusus. Dalam layanan konsultasi ini, teknik khusus itu dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah-masalah yang dialami. Teknik ini juga terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata. Pengembang tingkah laku itu sendiri, sampai penugasan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu diadakannya alih tangan kasus. Selanjutnya, ada penguasaan teknik oleh konsulti. Dalam hal ini, konsulti seperti bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga. Untuk itu, konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan. Di samping itu, diri konsulti pun harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu sehingga penerapan keterampilan yang dimilikinya itu menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti. Kapan dan dimanapun konsultasinya itu dilaksanakan atas kenyamanan kedua pihak. Diutamakan juga untuk terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Selanjutnya ada keterkaitan. Yang pertama itu ada keterkaitan jenis layanan. Tampaknya layanan konsultasi ini tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahwa bergesernya menjadi konseling perorangan. Pelaksanaan konsultasi ini juga dapat berlangsung 1 kali atau lebih. Dalam keadaan seperti ini, konsultan merupakan tenaga profesional yang terlebih dahulu harus menguasai pendekatan dan teknik-teknik konseling perorangan, termasuk kegiatan pendukung. Selanjutnya itu keterkaitan kegiatan pendukung. Dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung. Yang pertama itu aplikasi instrumentasi, kemudian himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Nah, sampai di bagian terakhir, yaitu operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama itu perencanaan dan pengorganisasian. Satlan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga secara garis besar permasalahan. Sesudah kedua hal itu dilakukan, selanjutnya konselor mengatur pertemuan melalui menetapkannya fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua itu pelaksanaan.
Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Yang selanjutnya itu penilaian. Hasil layanan konsultasi perlu dinilai dalam kelima ranahnya, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk memecahkan masalah pihak ketiga. Kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga, usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga, perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati, yang memenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian. Penilaian di sini penilaian segala atau LAISEC, penilaian jangka panjang LAIJAPEN, dan penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG. Selanjutnya tindak lanjut dan laporan. Dilanjut ya teman-teman. Yang terakhir itu tindak kelanjutan dan laporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Lebih jauhnya, hasil seluruh penilaian itu akan menjadi bahan analisis dan diskusi pada kesempatan konsultasi berikutnya apabila kegiatan konsultasi ini berlanjut. Laporan berupa lapelprok atau laporan pelaksanaan program memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti pada pihak ketiga. Laporan pelaksanaan program ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.